Dan tadi pagi saya mendapatkan laporan dari Pak Menteri Kesehatan bahwa ibu ini dan putrinya positif corona. Sebelumnya, gue mau menjelaskan sedikit tentang COVID-19. Jadi, Coronavirus Disease 2019 atau disingkat dengan COVID-19 adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Pada Maret tahun 2020 lalu, WHO atau Badan Kesehatan Dunia secara resmi telah mendeklarasikan bahwa COVID-19 ini sebagai pandemi. Apa itu pandemi? Pandemi ini berarti penyakit COVID-19 telah menyebar luas di dunia. Berarti dari Maret 2020 ke Maret 2021. Sudah 1 tahun, guys. Well, and if. Walaupun sudah 1 tahun, masih banyak loh orang-orang kita yang masih belum sadar akan keberadaan COVID-19. Ya, mungkin itu karena berbagai faktor, seperti salah satunya mendapatkan, mencari, bahkan menyebarluaskan informasi yang tidak valid. Oke, di sini sudah ada 2 teman gue, ada Dokter Jihan dan Dokter Zaki. Kita mau sharing, mau berbincang-bincang tentang 1 tahun pandemi COVID-19. Mulai dari keresahan kita, bahkan nantinya kita ada tips hidup bahagia di tengah pandemi. Ya iyalah guys, sudah 1 tahun, pusing gak sih? Kenalkan, gue Dokter Jihan, dokter internship di Wisma Atlet yang gelombang 4. Oke, balik ke Dokter Zaki. Oke. Hai, selamat pagi teman-teman semua. Well, perkenalkan nama gue Zaki. Gue ini adalah dokter internship di salah satu Kabupaten Sulawesi Selatan, RSUD Muara Labuh, dan tapi sekarang gue lagi stase di Puskesmas Pakarabaa. As we know, Zaki adalah seorang COVID-19 survivor. Ceritain sedikit, lo merasakan something wrong gitu di badan lo, dan lo mungkin ngecek dan ternyata aku penyintas COVID-19 gitu. Sebelumnya itu gue adalah relawan di salah satu puskesmas. Nah, makanya gue ke Jakarta waktu itu. Gue relawan di puskesmas daerah Mampang. Gue jadi kontak tracer waktu itu karena gue mikirnya gue pengen ngisi waktu 2 bulan gue sebelum gue internship, 2-3 bulan sebelum internship. Nah, ketika di puskesmas, ya kayak di puskesmas yang lain lah ya, lo juga nge-swab, lo juga kontak tracing, dan lain sebagainya. Ketika gue ini ada libur dari puskesmas, gue itu main ke rumah salah satu kerabat gue yang ada di Jakarta, dan gue lepas masker. Om gue juga waktu itu udah nunjukin gejala kalau dia itu sakit waktu itu, tapi waktu itu gue nggak mikir, oh dia kayaknya nggak mungkin ini deh. Keesokan harinya ketika gue ada di puskesmas, teman gue juga udah ada yang ternyata itu udah ada gejala COVID-nya. Dia udah ada agesia, juga ada anosmia, tapi baru ngomong 1 minggu setelah dia ada gejala itu. Dan itu si teman gue ini satu ruangan sama gue. Dia nge-swab dan hasilnya positif. Gue langsung shock dong, kayak aduh. Setelah hasil teman gue keluar itu, gue kayak shock banget kan. Oke, gue hanya tinggal menunggu gue ada gejala apa enggak. Dan ternyata bener, hari Rabu gue ketemu om gue, hari Kamis gue ketemu teman gue itu, hari Sabtu teman gue di swab, hari Minggu teman gue hasilnya keluar, hari Senin gue udah ada gejala. Kayak TTH gitu loh, kayak tension type headache. Gue udah minum paracetamol yang forte, itu juga nggak berkurang, gue udah tiduran nggak berkurang, gue langsung swab ke puskesmas tempat gue jadi relawan. Hasilnya keluar hari Rabu, dan ternyata benar COVID. Aduh, kan puskesmas gue juga kalau gue pengen dirujuk deh gue, karena gue gini, pertama gue itu tinggal di Jakarta selama gue jadi relawan itu sama nenek gue, dan gue nggak mau nularin ke nenek gue ya, walaupun akhir ujung-ujungnya nenek gue juga tertular sih. Dari Senin itu gue juga udah komunikasi sama nenek gue via video call. Padahal tuh kita cuma beda kamar doang tuh. Akhirnya gue dirujuk tuh. Nah, tapi lucunya adalah ketika di hari H gue ngerujuk,
gejala gue itu nggak ada demam, gue nggak ada TTH, gue nggak ada badan lemes, gue nggak ada agnesia. Jadinya gue dirujuk ke hotel waktu itu. Begitu cerita gue, kenapa gue bisa tahu, oh ternyata kayak gini ya, gitu. Lucu banget ya pas dirujuk, keluhan lo semuanya negatif. Itu kayak, are you kidding me? Mungkin dokternya gitu kali pas Iya, keluhan gue nggak ada, makanya gue bingung. Terus hari besoknya, hari Kamis apa Jumat gitu, gue ada gejala dong. Sebel banget gak sih? Iya, sumpah. Gue sendiri bingung. Kok ada tiba-tiba gejala lagi sih? Aneh. Pandemi ini kan sudah 1 tahun ya melanda nggak hanya Indonesia, tapi juga seluruh dunia. Dan gue mau tanya di sini, dari sudut pandang Jihan sebagai dokter internship di RSDC dan dari Zaki sebagai COVID-19 survivor, apa sih keresahan kalian terhadap pandemi ini selama setahun, baik dari segi kesehatan, sosial? Untuk jiwa-jiwa dinas dengan APD itu sangat melelahkan. As a survivor, gue juga ngerasain kalau protokol kesehatan di masyarakat itu nggak begitu diterapin sama mereka. Apalagi masalah vaksin ya. Ini ada yang curhat nih. Nih, dia bilang, apa gue sendiri ya yang merasakan lebih sulit menasehati keluarga sendiri dibanding orang lain. Contohnya, pakai masker yang baik dan benar. Jadi kayak misalnya pakai masker tapi mungkin naruhnya di dagu, mungkin naruhnya di dagu tapi sambil sebat dan sebagainya. Gimana nih? Ya gimana sih kita ngepersuasinya lagi. Jadi kayak mungkin tipe-tipe keluarga kan ini beda-beda. Kita harus ya belajar lagi kayak gitu ilmu komunikasi ya. Jadi kayak kita belajar apa sih cara kita untuk kayak ke orang ini beda loh perlakuannya, ke orang yang ini beda juga perlakuannya kayak gitu. Walaupun itu keluarga kita sendiri kayak gitu. Mungkin saat yang pertama kali kita jelasin nggak didengar, mungkin kita bisa ganti caranya. Atau kita kayak kalau gue kasih contoh ya, misalnya kalau di rumah tuh, misalnya bokap gue kadang tuh pakai masker tuh bener yang kayak kata Ufi, kadang suka di dagu gitu kan misalnya. Terus ya udah gue misal ayah pakailah maskernya yang benar, di dagu mah masuk semua virusnya kayak gitu. Jadi kita perlu kayak kenapa sih kita harus melakukan yang benar supaya nggak terjadi apa kayak gitu. Jadi kita harus memberi penjelasan jadi orang tuh mengerti dan melakukan hal yang benar kayak gitu. Oke, mungkin ada yang mau ditambahin dari Zaki? Kadang ngerasa kalau ini kita tuh beneran dokter nggak sih di mata orang tua? Kok nggak percayaan sih mereka? Iya kan? Gue kadang udah sampai berbusa gitu kadang ngedukasi orang tua tapi tetap aja susah gitu. Dan sekarang nih gue ngedukasi tentang vaksin ke orang tua. Kayak oke, ini kita pelan-pelan lagi. Karena gue kan kalau mama sih udah divaksin, karena mama kerja di puskesmas. Kalau papa belum, karena papa ada sakit jantung kan, jadi kayak ditunda gitu. Nah, gue nih besok tanggal 28, gue akhirnya divaksin juga as a COVID survivor. Gitu. Yeah, akhirnya gue divaksin juga. Aduh, seneng banget sih gue. Well, nice. Oke, ya intinya kalau kita di keluarga, anak tetaplah anak ya. Oke. Sip. For Asian people ya, for Asian nih. Mungkin boleh dipraktekkan, diberitahu oleh Jihan sendiri gimana sih cara dan melepaskan masker yang baik dan benar. Intro dulu nih, kalau misalnya masker tuh kan banyak tuh jenisnya. Ada yang masker kain, masker scuba, terus ada masker N95, terus ada yang banyak lah pokoknya jenisnya. Tapi kan yang saat ini yang beredar di masyarakat tuh kan ada yang masker kain, sama masker medis. Nah, kalau yang scuba itu yang selapis itu udah nggak disaranin lagi karena efektivitas untuk apa ya? Untuk mencegah dari tertularnya virus corona itu cuma 5%. Jadi kayak percuma aja lo pakai masker nggak ada gunanya kayak gitu. Nah, contohnya ini kan masker medis, udah kelihatan ya putih soalnya warnanya. Terus, nah kalau masker medis itu bedanya tuh 3 lapis. Nah ini 3 lapis. Nah cara ngeceknya itu gini nih ada apa sih kayak
ada lembarannya lagi gitu. Pokoknya dia 3 lapis. Nah, jadi kalau masker medis ini biasanya dulu sebelum ada corona cuman dipakai di ruang bedah. Dia kan dia APD yang buat dokter aja kayak gitu kan. Nah, tergantung, jadi ada masker yang bisa langsung buat masuk ke kepala, ada yang masker tali ya. Jadi kalau misalnya langsung masuk ke kepala tinggal aja kayak biasa gitu kan. Nah, pakai jangan lupa di sini kan kayak ada pencetannya gitu, kayak ada agak kerasnya. Nah, itu gunanya buat merekatkan hidung kita. Jadi supaya terbentuk kayak gitu dan udara dari luar tuh nggak terlalu masuk, jadi kita bisa tersaring lah udara dari luar gitu. Nah, terus cara ngebuangnya lepasnya kayak biasa. Terus kalau dari gue sendiri bagusnya itu di ini apa dirobek ininya lembarannya ini. Nah, setelah dirobek lembarannya itu gunanya biar nggak terpakai lagi sama orang lain kayak gitu kan. Jadi nanti dibuang dan nggak terpakai lagi sama orang lain. Jangan lupa dibuangnya di sampah medis. Biasanya kalau di rumah sakit atau di puskesmas gitu ada sampah kuning gitu. Itu gunanya buat masker medis. Nah, kalau udah dibuang jangan lupa cuci tangan. Nah, itu yang kadang terlupakan sama kita. Udah buang masker, lupa nih kita cuci tangan. Padahal kan masker itu sendiri gunanya buat menyaring kotoran-kotoran dari udara yang ada virus-virusnya kayak gitu. Nice. Cuman ya sayangnya ini sih, kalau kita mungkin kalau dinas di rumah sakit atau puskesmas enaknya memang ada sampah kuning itu, sampah infeksius itu kan ada. Cuman kalau di masyarakat kita mungkin masih susah ya, kayak di rumah gue aja tong sampah tuh ya jadi satu, organik, anorganik gitu sih. Ada pertanyaan, hasil swab itu bisa beda ya? Tergantung labnya kah atau bagaimana? Karena ada kasus temanku, dia swab test di 2 tempat yang berbeda dan hasilnya keluar juga berbeda. Yang satunya positif, yang satunya negatif. Itu bagaimana ya? Nah, jadi kadang orang PCR itu, jadi misalnya lu udah tahu nih lu kena kontak erat sama pasien COVID. Nah, saat itu juga langsung lu PCR kayak gitu kan. Padahal nggak guna kayak gitu kan. Karena ada masa inkubasi untuk virus. Jadi misalnya lu saat itu, misalnya hari ini kontak sama pasien COVID. Jadi saran gue jangan hari itu juga lu PCR-nya. Tunggu misalnya 5-7 hari. Nah, misalnya kalau udah sampai 5-7 hari lu PCR itu udah boleh. Nah, jadi nanti bisa tuh ketemu misalnya positif atau negatif gitu kan. Kalau misalnya lu positif, kadang orang udah positif nih, dia agak ini kan kayak apa sih namanya? Bener nggak sih gue positif kayak gitu kan. Jadi dia ngetes lagi ke tempat lain. Ternyata negatif kayak gitu kan. Nah, jadi ada beberapa literatur yang bilang kalau misalnya bisa jadi karena waktu pengambilan sampelnya itu, artinya waktu swab, baik di hidung ataupun di mulutnya itu, kurang diambil, artinya kayak cuma sekedar kayak colek aja gitu loh. Padahal seharusnya ada tekniknya tersendiri supaya sampel tuh bagus kayak gitu kan. Atau waktu pengambilan sampel, terus ada waktu pengantaran sampel. Jadi misalnya dia udah dapat nih sampelnya udah bagus misalnya, kan nanti dimasukin ke tabung VTM biasanya. Nah, atau bisa jadi kesalahannya itu di tabung VTM-nya itu nggak media transportnya itu kurang sempurna, kurang bisa menggambarkan hasilnya nanti. Dalam ilmu untuk PCR itu, uji lab itu ada namanya false positif sama false negatif. Nah, jadi bisa positif palsu sama negatif palsu. Nah, jadi yang mana sih yang baiknya kita ambil? Bagusnya kita ngambil yang hasil positif, jadi kita bisa lebih aware. Kan kita nggak tahu-taunya nanti ternyata malah perburukan kita kan, jadi kita udah mengobati terlebih dahulu kayak gitu. Yes, that's correct. Pasti yang namanya manusia ya, pasti ada human error juga ya. Jadi diambil yang positifnya ya guys ya, bukan hasil lab yang negatif. Dan ya tadi benar dikatakan Jihan, oke, hari ini negatif, ternyata positifnya di hari kesekian. Boom. Tips bahagia ala Zaki di tengah pandemi. Kalau gue pribadi, kalau untuk teman-teman yang mungkin lagi isolasi mandiri nih sekarang,
teman-teman bisa perbanyak nonton video-video komedi. Gue sering banget nonton video komedi, ya apa itu, stand up komedi, atau mungkin film-film lucu. Oke, terus perbanyak video call dengan orang-orang terdekat, dengan keluarga. Karena ketika kita video call dengan mereka, mereka pasti nyemangatin kan, menyemangati. Dan energi positif itu pasti akan tersalurkan ke kalian. Terus juga kalau gue kan anaknya suka olahraga, jadi gue olahraga tiap hari di kamar, ya apapun itu, mau itu push up, sit up, dan lain sebagainya, mau itu kalian yang suka Zumba, well silahkan, karena di olahraga itu bisa ningkatin mood juga, teman-teman. Terus tips yang terakhir, nah, yang waktu itu karena gue ngerasa gue video call sama teman-teman gue itu bisa apa ya, karena mereka nyemangatin gue, jadi gue juga bikin konten dengan gue video call mereka gitu. Jadi gue bikin IG live waktu itu, dan sampai sekarang juga sih gue bikin IG live. Jadi apa ya, bisa sama-sama mereka ngasih energi positif ke gue, dan di satu sisi gue dengan bikin konten, jadi gue juga bisa menyebarkan energi positif lainnya buat mungkin orang-orang yang ada di luar sana juga gitu. Atau mungkin kalian juga bisa menjalankan hobi yang kalian sukai. Kalau gue sih waktu itu bisa ngelukis atau nyanyi dan lain sebagainya. Yang penting hiduplah ketika kita kena, hiduplah tenang dan lakukan apa yang kalian suka. Dan karena waktu itu gue ngelakuin semua yang gue suka, dan kesukaan gue salah satunya adalah makan, ya berat badan gue naik, but I'm happy at the time. Karena bisa diturunin lagi kan. Itu sih spesifiknya dari gue. Gue bisikin, yang penting masih di rentang normal IMT ya. Oh iya. Walaupun gue kemarin overpack sih. 1 angka. Itu dia tips hidup bahagia di tengah pandemi ala Zaki. Nah, sekarang kan sudah banyak vaskes yang menjadi vaksinator, dan banyak juga dari kita yang sadar akan pentingnya vaksinasi di pandemi ini. Karena ya kita juga udah lelah lah ya selama 1 tahun ini kok gini-gini terus, dan mereka udah mulai sadar, oh ada vaksin, oke kita vaksinasi, udah penting. Nah, mungkin dari kalian berdua nih, ada pesan nggak buat masyarakat yang sudah divaksinasi atau masyarakat yang belum divaksinasi? Buat masyarakat yang udah divaksin, makasih udah mau divaksin, karena kita melindungi bukan hanya diri sendiri, tapi juga orang-orang yang nggak bisa divaksin. Dan buat teman-teman yang belum divaksin, oke, kita tunggu waktunya. Kalau misalnya teman-teman emang punya kondisi medis yang khusus, jadi emang kata teman-teman ditunda, mungkin bisa dikonsultasiin ke dokternya teman-teman sendiri, atau mungkin dokter yang biasa meriksa teman-teman lah, kapan baiknya divaksin. Karena balik lagi, kita sama-sama melindungi antara kamu, aku, dan juga orang-orang yang mungkin nggak bisa divaksin. Begitu, dan jangan takut untuk divaksin. Kalau misalnya ada hoax yang beredar, boleh banget dikonfirmasi ke orang-orang yang udah mengerti sama vaksin. Ya, right? Dan juga kalau aku sendiri sih bakal divaksin nanti tanggal 28 Maret ini. Aku juga adalah COVID survivor, dan semoga bisa join di klub yang udah divaksin nantinya. Biar antibodinya meningkat. Jadi bisa dibilang lebih kuat sama si COVID. Walaupun nggak menutup kemungkinan bisa ada infeksi yang kedua atau infeksi yang ketiga. Kita nggak akan tahu pandemi ini kapan selesainya, tapi at least dengan divaksin, kita bisa sama-sama melindungi. Itu jangan takut untuk divaksin, jangan takut divaksin, karena ya kita melindungi diri kita dan orang sekitar. Dan juga terima kasih buat orang-orang yang udah vaksin, artinya kita melindungi diri kita sendiri, dan kita sama-sama berjuang untuk memusnahkan pandemi ini, memusnahkan corona. Kalian luar biasa.